Good morning church, selamat pagi GBIS Kalvari Sukabumi. Selamat pagi, apa kabarnya? Kasih tepuk tangan pagi luar biasa. Kasih salam-salamnya. Kasih tepuk tangan. Siapa yang bersuka cita? Siapa yang bersemangat? Siapa yang menanti-nantikan hari Minggu? Karena hari Minggu harinya Tuhan, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua hari-harinya Tuhan. Kasih tepuk tangan. Ya, kita siap memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas perkenan-Mu Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami, atas penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah putus Tuhan. Bahkan sedetik pun Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau boleh jumpakan kami kembali dengan hari yang baru di minggu terakhir di bulan November ini Tuhan. Sebulan ke depan Tuhan kami mau menutup tahun 2021. Ada banyak perjalanan, ada banyak pengalaman yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersiap Tuhan untuk terima banyak berkat, banyak pengalaman, banyak sukacita, bahkan banyak tantangan Tuhan di hari depan kami pada menutup tahun 2021 ini, bahkan membuka tahun yang baru di 2022 nanti. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kau adalah satu-satunya yang termaha hebat, termaha megah, termaha dahsyat. Kasih-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, terima kasih Bapa. Kami siap puji memuliakan nama-Mu lebih dalam dan lebih sungguh lebih jauh lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengundang setiap jemaat boleh bangkit berdiri. Kita mau nyatakan sama-sama kebesarannya, kemegahannya, kedahsyatannya, kemuliaannya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Suaranya bersama Allahku.
setiap kami Tuhan untuk melangkah dan melalui hari-hari kami bersama Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Thank you Jesus, thank you Jesus. Biar kuasa-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami, dalam sepanjang hari-hari kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh menyukakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan menyatakan kebesaran-Mu Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Besar ucapan syukur kami Tuhan. Thank you Jesus. Siapa percaya kalau Tuhan kita sungguh teramat hebat? Kasih, yes, jemaat yang di rumah juga boleh kasih tangan ya. Kasih tepuk tangan paling tinggi, kita mau menang satu pujian. Tuhan satu-satunya
nyata kuasanya di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Yes, thank you Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami semua mengucap syukur kalau kami punya Tuhan yang termaha besar, termaha dahsyat. Satu buah pujian untuk mengantarkan dan menyiapkan kita untuk mendapatkan berkat kebenaran firman yang baru pada pagi hari ini. Dan izinkan Yosia dan Bumi akan mengawali pujian ini. Yes, thank you Jesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Allah yang besar, yang kami percayai, yang kepadanya pada hari ini kami beribadah, dan kami percaya kami akan merasakan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berfirmanlah di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudaraku? Lebih kompak lagi. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Aku diberkati. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Di Tuhan. Ya, saya yakin, saya percaya saudara pulang dengan membawa berkat yang besar. Saudara akan mendapatkan pemulihan, kesembuhan, pertolongan daripada Tuhan, bahkan pembelaan Tuhan atas kehidupan kita. Amin saudaraku. Karena Tuhan yang kepadanya pada hari ini kita beribadah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha besar. Amin. Haleluya. Masih dalam God is Great the series. Ini yang ketiga ya saudara. Saya ingin reminder lagi bagaimana kita dapat mengalami Tuhan yang maha besar di dalam hidup kita. Yang pertama, ingat 2 minggu yang lalu, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang besar. Yang pertama apa? With God, artinya bersama dengan Tuhan. Banyak orang tidak mau bersama dengan Tuhan, mau karapnya sendiri. Kumaha, bahasa Jawanya apa? Marta, kumaha? Kumaha dewe. Kasar ya. Kumaha dewe. Akhirnya mereka tidak merasakan. Ya, kenapa? Harapmu, ya. Gimana dia aja tidak bersama dengan Tuhan. Makanya banyak orang yang tidak merasakan Tuhan itu besar. Yang kedua adalah repent, bertobat. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, kita akan merasakan Tuhan itu besar. Yang ketiga, Pastor Yuni ngebahas soal enggak sombong. Kalau kita ingin merasakan Tuhan yang besar, Tuhan yang besar itu akan turun ketika kita punya kerendahan hati. Ya, yang keempat, apa? Yang terakhir, memberitakan kebesaran Tuhan. Artinya ketika kita memberitakan kebesaran Tuhan, di situ Tuhan akan nyatakan juga, dan kita akan mengalami Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Dan ada beberapa hal penting lagi yang perlu kita ketahui agar kita mengalami Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Siapa yang ingin mengalami Tuhan yang besar? Angkat tangannya. Katakan, aku ingin mengalami Tuhan yang besar di dalam kehidupanku. Kembali kepada contoh Daud. Daud selalu berkemenangan di dalam peperangan, kalau saudara baca ya. Tetapi sekali waktu Tuhan membuat Daud jadi kalah dan mutlak kalah pada waktu itu. Kenapa Tuhan izinkan itu saudara? Supaya Daud dan bangsa Israel belajar agar Daud dan bangsa Israel bisa mengalami Tuhan yang besar itu terus menerus. Ada syaratnya, ya. Nah, salah satunya saya akan bahas bagaimana kita mengalami Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kita adalah me time. Artinya waktuku. Ya. Definisi me time adalah istilah untuk menggambarkan waktu khusus untuk fokus pada diri sendiri dan Tuhan. Anda bisa melakukan segala sesuatu yang Anda inginkan tanpa diganggu oleh orang lain. Itu me time, waktu saudara dengan Tuhan. Ya. Mazmur 60 ayat 5 ini ketika Daud mengalami kekalahan, ya. Dia mengatakan seperti ini, Mazmur 60 ayat 5. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Jadi kekalahan itu begitu membuat Daud down, ya. Bangsa Israel jadi lemah, ya. Di Mazmur 60 ini Daud mengalami kekalahan dan dia mengakui bahwa ini Tuhan yang buat, seru. Karena pada waktu itu Tuhan sudah gak suka sama Daud dan bangsa Israel. Ya, kenapa, seru? Karena kurangnya hubungan pribadi Daud bahkan bangsa Israel dengan Tuhan. Seru. Sehingga ini tidak menyukakan hati Tuhan. Mereka tidak mengalami Tuhan yang besar pada waktu itu, tetapi mengalami kekalahan. Ya, ada satu hal yang membuat Tuhan gak suka itu Tuhan bisa buat kalah, ya, karena Daud pada waktu itu dan juga bangsa Israel panglima-panglimanya sudah merasa dirinya mampu, punya kekuatan, punya kehebatan, panglima-panglimanya luar biasa, pasukannya besar dan selalu menang.
Tetapi ketika mereka lupa, ya hubungan pribadinya udah jauh, itu tidak menyukakan hati Tuhan dan Tuhan buat kalah. Ya, waktu pribadi dengan Tuhan inilah yang seringkali dilalaikan oleh kita semua, atau terlalaikan. Kalau dilalaikan itu artinya disengaja. Tapi kalau terlalaikan nggak sengaja. Tapi dua-duanya nggak menyukakan hati Tuhan. Jadi kita harus benar-benar menjaga me time kita dengan Tuhan. Waktu kita dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, ya. Agar kita mengalami Tuhan yang Maha Besar. Tapi kalau kita nggak jaga itu, kekalahan yang akan kita terima. Ya, kalau kita belajar dari Daud. Jadi waktu khusus ini, waktu pribadi saudara dengan Tuhan, me time adalah waktu yang sangat berharga. Makanya muncul istilah time is money. Bukan waktu itu uang, bukan sebetulnya. Tapi artinya waktu itu sangat berharga. Apalagi me time saudara dengan Tuhan. Waktu saudara dengan Tuhan lebih berharga dari apapun juga. Amin. Coba sama-sama katakan, waktuku dengan Tuhan. 1, 2, 3. Sangat berharga. Saudara harus ucapkan itu terus agar saudara ingat, ya. Bicara sesuatu yang berharga, saudaraku. Saya penggemar jam tangan, ya. Jam tangan. Saya punya jam tangan ori beberapa. Salah satunya dari adiknya Kogyokan, ya. Salah satunya. Nah, saudaraku, saya pakai jam tangan. Saya sebutin mereknya ya. Tapi ini untuk ilustrasi tentang sesuatu yang berharga. Ini mereknya Richard Mille. Kalau yang seneng jam tangan ya. Tapi ini bukan ori. Tapi nggak enak juga kalau bilang KW ya. Tapi bukan asli gitu aja. Bukan ori tapi bukan asli ya. Nah, saya ingin tanya sama saudara. Ada yang senang watch nggak jam tangan? Cowok-cowok atau cewek-cewek? Kurang lebih kalau ini asli, harganya berapa? Jadi munculin dulu ya. Harganya berapa? Boleh? 1-2 orang jawab supaya ada interaksi. Kalau asli berapa? Cian? Kalau ori? Tebak aja. 100 juta. Oke. Yang bawah? Yang bawah? Hah? 25 juta. 25 juta? Itu orang. Kalau ada yang benar saya kasih nih, gitu kan. Ada yang mau jawab? Berapa kurang lebih? 300 juta. Siapa tadi yang bilang? Leo ya? Satu orang lagi ya? Kurang lebih. Ekspektasinya biar tinggi gitu. Berapa? Kalau ini ori. Ini persis dong. Tapi ini bukan ori dan tidak asli ya, gitu ya. Tapi bukan KW. Coba, berapa? Jawab. Ceng? 100? 500 juta. Lebih tinggi lagi. Saudara tahu aslinya berapa jam ini? Tapi bukan ini ya. Ini sekali lagi bukan ori tapi bukan juga asli. Bukan ori tapi tidak asli gitu. Jam tangan ini berapa coba ya? Wow. Berapa? $2 juta. Betulan, Pak Ahok seneng jam kan? Betulan, harganya segini. Waktu saya searching ya, benar-benar gitu. Yang benar-benar ori, $2 juta US. Kalau dikurskan sekarang berapa dolar? 15.000 lah ya. Berarti harganya berapa? 30 miliar. Kalau kira-kira saudara punya 30 miliar, beli jam atau beli rumah? Beli rumah lah ya. Saya masih minjem sama ya rumah lah. Beli rumah, beli kendaraan, beli coffee shop, beli apa lagi? Beli emas. Wah, beli emas, pokoknya semua. Ngapain beli jam tangan? Tapi kalau buat orang-orang namanya crazy rich dunia itu mereka merupakan satu kebanggaan yang berharga. Betulan. Saya searching ada pemain film namanya Chen Lung, tau gak saudara? Jackie Chan. Itu punya koleksi banyak saudara. Saya bilang, kalau dikasih satu aja ya, saya jual di sini. Saya bangun gereja, saya beli rumah, bikin coffee shop. Harganya segini, harganya segini, $2 juta. Dan kalau saudara punya, misalkan saudara punya jam tangan seperti ini, 30 miliar.
Saudara pasti jaga, betul nggak? Saudara pasti jaga jam itu, jangan sampai cacat, jangan sampai hilang, apalagi, betul nggak? Ya, oke. Apalagi saudaraku me time saudara dengan Tuhan jauh lebih berharga dari jam tangan ini. Me time saudara dengan Tuhan itu jauh nilainya daripada jam Richard Mille yang asli. Jauh lebih berharga. Tapi seringkali dicuri karena kita nggak jaga sesuatu yang berharga. Dicuri oleh iblis melalui apa? Kesibukan kita, hobi kita, apalagi hobi kita, kesibukan kita, pekerjaan kita, seluruh. Akhirnya kita hilang waktu itu, saudara. Tadi sekali lagi saya katakan, kalau saudara punya jam tangan ini, saudara seorang yang crazy rich, Sukabumi misalnya, punya jam tangan kayak gitu, pasti dijaga. Kalau bisa ada satpamnya untuk menjaga jam itu. Ya, jangan sampai hilang, jangan sampai cacat. Waktu me time saudara dengan Tuhan lebih berharga daripada itu, saudara. Tapi seringkali anak Tuhan, saudara, kehilangan waktu-waktu yang berbaik itu, saudara. Ya, oleh sebab itu jaga dengan baik-baik supaya waktu kita, me time kita dengan Tuhan jangan sampai hilang. Dan iblis tahu ketika saudara me time dengan Tuhan itu sesuatu yang berharga dan bernilai dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Makanya iblis datang untuk mencuri waktumu lewat pekerjaan, lewat kesibukan, lewat hobi, lewat ngobrol, lewat semuanya. Kita jadi kehilangan waktu bersama dengan Tuhan. Me time saudara harus dijaga. Amin. Oke. Bagaimana cara me time saudara dengan Tuhan? Yaitu melalui worship, saudara. Me time saudara dengan cara menyembah Tuhan. Menyediakan kembali me time saudara dengan Tuhan. Tiap hari menyembah Dia. Menyembah Dia lebih dalam lagi, tenggelam di dalam hadirat-Nya. Soaking worship. Sampai saudara merasakan hadirat Tuhan, suasana surgawi itu, saudara. Dan pada waktu itu, perhatikan baik-baik. Ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara lebih dalam lagi menyembah Tuhan, soaking worship, tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu itulah Tuhan memberikan kemenangan dan saudara akan mengalami Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu Raja Daud, dia punya, setelah dia mengalami kekalahan, dia punya satu kedisiplinan di dalam memuji dan menyembah. Dia punya waktu-waktu khusus untuk menyembah Tuhan, saudara. Karena dia tahu ketika dia menyembah Tuhan, sebelum peperangan dimulai, dia sudah memenangkan itu, saudara. Itu Raja Daud. Kita belajar ya dari juga kekalahan Raja Daud agar waktu kita dengan Tuhan terus dijaga, saudara. Ya, saya tidak menjudge atau menghakimi saudara, tapi seringkali akhir-akhir ini, saudara, yang tadi saya katakan sesuatu yang berharga itu hilang karena gadget, karena pekerjaan, karena apalagi, karena hobi. Anak saya udah mulai kerja sambilan, ya, Hesky. Harus sekian jam katanya jadi host. Tapi gajinya cukup besar. Terus saya bilang, hilang nih waktunya. Gitu kan. Jadi Hesky harus jaga baik-baik me time-nya sama Tuhan. Kalau enggak, hilang. Nge-host sampai malam, pagi-pagi susah me time sama Tuhan. Ya. Mazmur 66 ayat 4 kita baca. Seluruh bumi sujud menyembah padamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah. Daud melakukan kembali me time-nya dengan Tuhan. Bahkan seluruh bangsa Israel diajak untuk balik lagi setelah Mazmur 60. Mazmur 60 itu adalah kegagalan Daud, ya, karena Tuhan tidak senang atas hubungan Daud dengan Tuhan, bangsa Israel dengan Tuhan yang sudah semakin renggang. Karena dia merasa hebat Daud, ya. Makanya dibuatnya kalah. Tetapi Mazmur 66 Daud sudah balik lagi, kembali lagi mendapatkan poin di mana dia harus menang, yaitu ketika dia dekat dengan Tuhan. Sehingga Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami Tuhan yang besar. Demikian juga saudaraku, bangun kembali hubungan saudara dengan Tuhan. Ya, sekali lagi saya tidak menjudge saudara. Oh, kamu nggak suka saat berdoa ya? Kamu nggak suka berdoa ya? Kamu nggak suka menyembah? Enggak, saudara. Tapi koreksi pribadi lepas pribadi, saudara. Biarlah kita bangun kembali me time, saudara, dengan Tuhan, dengan lebih baik lagi. Sehingga ketika saudara menghadapi pergumulan saudara, apakah itu sakit penyakit, apakah finance saudara, atau relasi dengan teman-teman, dengan sesama saudaraku, ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan berikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita.
Amin. Haleluya. Minimal 1 jam. Ya. Saudara kalau baca di Alkitab ada durasi ketika saudara berhubungan dengan Tuhan. Nggak boleh asal-asalan juga saudara. Doa cuma 5 menit, 10 menit, minimal 1 jam. Karena Tuhan bilang gini. Pernah Tuhan bilang gini sama murid-muridnya, tidak tahankah kamu berdoa 1 jam saja bersama-sama dengan aku? Udah pada tidur. Jadi saudara kalau mau me time dengan Tuhan, kalau bisa lama. Saudara kalau udah lama nggak ketemu orang ya, nggak ketemu teman maksudnya, nggak ketemu sahabat. Saudara punya waktu dan ketemu ya, cuma 5 menit gitu. Kalau reunian sama teman, apalagi misalnya itu bekas pacar atau bekas fans gitu, 1 menit, 2 menit, kalau bisa sejam lebih, udah pengen apa yang diomongin, apa kabarnya dengan Tuhan seperti itu. Me time saudara dengan Tuhan harus lebih baik lagi, minimal 1 jam di pagi hari. Ya, di Alkitab juga sudah dijelaskan. Kalau kita bersaat teduh, me time dengan Tuhan itu jangan di siang hari atau malam hari ya. Yang utama di pagi hari, subuh-subuh bangun. Bisa bangun subuh? Karena saya tahu saudara yang pengusaha, saudara yang sekolah, saudara yang bekerja itu jam 7 rata-rata udah mau mulai usaha, betul nggak? Udah mau mulai buka toko, udah mau mulai bekerja. Pak Teddy masuk jam berapa? 8. Berarti minimal jam 5 harus bangun pagi dan me time dengan Tuhan. Minimal 1 jam ya. Minimal 1 jam. Sehingga saudara akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara bisa menyembah Tuhan. Kalau udah habisan kata-kata ngobrol sama Tuhan, saudara menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, tenggelam dalam hadiratnya. Kadang-kadang saudara rasakan air mata itu menetes, saudara. Nggak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang menguatkan saudara, menjamah saudara. Dan ketika itu, Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Ya. Nggak perlu, misalnya, saya nggak bisa main musik, nggak usah saudara. Saudara menyembah Tuhan, saudara bisa rasakan hadiratnya, saudara bisa rasakan jamahannya, dan kemenangan terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana alami Tuhan itu maha besar dalam kehidupan saudara, yaitu close to God, dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dekat dengan Tuhan. 1, 2, 3. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Mazmur 62 ini setelah Daud mengalami kekalahan, dan dia mengerti ketika dia dekat dengan Tuhan, dia merasa tenang. Kenapa saudara? Ada keselamatan. Udah yakin ketika Daud berperang saudara, itu maut mengancam saudara, ada panah, ada pedang, tapi dia katakan, oh ya, kalau dekat dengan Tuhan pasti dia selamat. Maka dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Ya. Mazmur 73:28. Tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di ayat ini mengatakan, dekat dengan Tuhan ada perlindungan total. Kalau saudara butuh perlindungan, jangan minta perlindungan polisi. Kalau saudara butuh perlindungan, jangan minta perlindungan pacar. Kalau saudara butuh perlindungan, jangan minta perlindungan dari orang-orang yang punya pangkat. Minta perlindungan daripada Tuhan. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, ada perlindungan total. Bahkan perlindungan itu nggak bisa ditembus oleh hal-hal yang supranatural. Ya. Beberapa waktu lalu ada yang sharing, pastor katanya, kalau kuasa kegelapan itu bisa kena nggak ya sama kita? Pelet bisa kena nggak ya sama kita? Kalau kita dekat sama Tuhan, ada perlindungan total. Nggak ada kayak gitu-gituan. Nggak ada yang bisa tembus. Amin. Ada perlindungan total. Ya. Haleluya. Nah, bagaimana caranya dekat dengan Tuhan? Berseru. Ada ayatnya nggak? Ada. Kita baca. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang sama-sama baca. Sama-sama baca dari 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang dengan suara keras berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam setia.
Ternyata banyak orang-orang yang tidak berseru kepada Tuhan. Nah ini yang membuat jauh. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, artinya memanggil Dia dalam keadaan apapun juga, seru. Dalam kesetiaan artinya terus-menerus, nggak cuma sekali doang. Berseru, kalau saudara baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dengan suara yang keras dan juga kayak menarik perhatian. Kayak menarik perhatian. Kalau saudara manggil seseorang, Maya, gitu kan? Itu menarik perhatian kan? Berseru seperti itu. Tuhan, itu menarik perhatian Tuhan untuk mengalihkannya kepada saudara. Dan apa yang janji Tuhan? Ketika kita berseru kepada Tuhan, ada perlindungan, ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu berseru, makanya Tuhan akan dekat sama kita. Saya akan tutup dengan ilustrasi. Ada seorang ayah dan seorang anak ya. Mereka mau mengadakan perjalanan pakai pesawat, jadi perginya ke bandara. Nah, ketika di perjalanan, si anak bilang gini, Tuhan, berapa besar sih Tuhan itu? Ayah, Tuhan itu seberapa besar sih? Si anak ini bilang gitu. Terus ayah ini sebelum menjawab, dia melihat, memandang ke langit. Ada pesawat lewat. Nah, kamu lihat, pesawat itu seberapa besar menurut kamu? Wah, kecil banget ayah. Hampir apa saya nggak kelihatan, tuh tertutup awan juga. Kemudian sampailah mereka di bandara. Sampailah mereka di bandara, ya. Ketika mereka sampai di bandara, si ayah ini membawa anak ini untuk melihat pesawat dengan jarak yang cukup dekat. Nah, kamu lihat pesawat ini. Kalau menurut kamu, seberapa besar pesawat itu? Waduh, ternyata pesawat itu gede banget, besar banget. Nah, kemudian ayah ini bilang, ya, kebesaran Tuhan tergantung seberapa besar dekat kamu dengan Tuhan. Ya, semakin kamu dekat dengannya, maka semakin besar kamu melihat kebesaran. Ya, sama halnya dengan kerohanian kita, saudara. Ya, semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara mengalami God is great. Saudara akan mengalami God is great. Tuhan itu maha besar. Oleh sebab itu, saudara harus dekat dengan Tuhan. Berseru. Makanya saudara akan merasakan kebesaran Tuhan, saudara. Dan mengalami perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Dekat dengan Tuhan dan berseru kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita memberikan kepada kita satu pengetahuan agar kita bisa mengalami Tuhan yang besar. Yang pertama tadi apa? Minta. Ya, jangan lupa saudaraku ya. Saudara mulai besok pagi-pagi saudara harus bangun pagi minimal 1 jam untuk bertemu dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan dan saudara akan rasakan kebesaran Tuhan. Yang kedua tadi apa? Dekat dengan Tuhan. Ya, haleluya. Saya undang tim pelayanan untuk sampai sini. Saya akan closing dengan kata-kata alamilah Tuhan itu maha besar dalam hidup saudara. Amin, saudara. Bangun kembali me time saudara dengan Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit diri. Karena me time ini sangat berharga. Lewat worship, semakin hari saudara bisa menyembah Dia lebih dalam lagi dalam suasana sorgawi yang begitu indah. Dan close to God, dekat dengan Tuhan, berseru padanya dalam kesetiaan. Karena semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara merasakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Alamilah God is great di dalam kehidupan kita. Siapa yang mengalami Allah yang maha besar, angkat tangannya. Berikan tepuk tangan yang paling baik. Kita sama-sama katakan, serukan namanya ya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Kita boleh sama-sama dalam namanya yang luar biasa. Yang luar biasa. Berkasa Yesus namanya.
kasih Yesus. Haleluya. Allah yang besar mengatasi segala apapun di dunia ini, Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini kembali dikuatkan lewat firman Tuhan bahwa Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Terkadang Tuhan Yesus, apa yang kami alami di dalam dunia ini mungkin tidak seperti yang kami bayangkan. Kami harus melewati begitu banyak proses dan kesulitan-kesulitan mungkin di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami punya waktu lebih banyak lagi bersama dengan Tuhan, dan kami senantiasa dekat sama Tuhan, berseru mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu, kami percaya bahwa proses-proses itu tidak akan menyakiti kami, tetapi justru itu membentuk kami boleh semakin kuat dan mengalami kebesaran Allah di dalam kehidupan kami, mengalami kemenangan demi kemenangan. Biarlah kami menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah dari berbagai situasi kehidupan Tuhan Yesus, dan tidak mudah juga melupakan Tuhan ketika kami berada di atas, ketika kami hidup, kami diberkati. Tetapi senantiasa kami boleh dekat sama Tuhan, punya waktu yang benar-benar quality time-nya sama Tuhan tuh luar biasa. Biar Tuhan ingatkan kami senantiasa agar tiap-tiap hari kami tidak melewatkan waktu yang begitu berharga bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami, karena kami pada dasarnya manusia yang harus sering diingatkan Tuhan Yesus. Dan biarlah firman-firman Tuhan itu menjadi kesukaan buat kami, bukan menjadi satu hal yang membosankan atau keterpaksaan buat kami. Tetapi Tuhan Yesus, kami begitu suka untuk dekat sama Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu dan saat ini juga Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir maupun juga yang menyaksikan di IG streaming saat pagi hari ini. Tuhan akan memberkati mereka semua dengan berkat-berkat yang baru, berkat yang luar biasa, berkat rohani, berkat jasmani, berkat kesehatan dan damai sejahtera sukacita. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saya percaya saudara akan mengalami Tuhan yang maha besar di dalam kehidupan saudara. Dan tiap-tiap hari lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya saudara yang datang pada hari ini dengan masalah yang besar, Tuhan lebih besar, dan Tuhan sudah bebaskan itu. Yang datang dengan sakit penyakit apapun, sakit penyakitnya juga yang live streaming, lihat Tuhan sudah menyembuhkan sakitnya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Dan kita sama-sama nyatakan bahwa Tuhan kita Allah yang teramat sangat besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes.